Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa bersama-sama untuk menunaikan salat subuh berjamaah, sekaligus kita bisa melanjutkan thalabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membimbing umat manusia ini melalui dengan dua cara. Jadi Allah kalau membimbing kita itu melalui dua cara, dua model. Pertama, model yang dimaksud itu disebut dengan verbal, teks verbal. Yang kedua, menggunakan teks visual. Saya ibaratkan dengan dua istilah itu. Kalau yang dimaksud dengan teks verbal itu, maksudnya adalah perintah maupun larangan, langsung. Misalnya Allah perintahkan kita menunaikan sholat, menunaikan puasa, menjalankan semua perintah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, termasuk perintah apapun, dan juga sekaligus larangan. Misalnya, jangan makan babi, jangan makan darah, dan lain sebagainya. Semua perintah ataupun larangan itu ibaratnya sama dengan teks verbal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita itu dengan cara yang kedua ini, yakni dengan teks visual. Apa itu yang dimaksud dengan teks visual? Namanya visual itu sesuatu yang bisa digambarkan, sesuatu yang bisa dibayangkan. Kalau kita membaca Al-Quran, pasti kita menemukan banyak kisah, cerita. Cerita di sini bukan fiksi. Cerita yang dimaksud Al-Quran itu adalah fakta yang terjadi di masa lampau. Dan semuanya itu merupakan sebuah pelajaran untuk generasi ke depan. Jadi kisah itu fungsinya bukan sekedar cerita, tapi fakta yang dulu terjadi dan bisa kemungkinan terjadi lagi, tapi dalam bentuk yang lain, tokoh-tokoh yang lain, di zaman yang lain. Kalau kita memahami itu, bagaimana cara Allah mentransformasi pengetahuan kepada hambanya dengan melalui dua model itu, sebenarnya ini merupakan fakta yang memang kita lakukan saat ini, di abad 21 ini. Kalau kita mau mentransformasi pengetahuan kepada generasi siapapun itu,
Misalnya kita punya profesi sebagai seorang guru, atau punya profesi sebagai seorang dosen, atau profesi sebagai apapun, sebagai presenter, ketika kita mempersiapkan yang disebut slide. Tahu slide? Biasanya kita membuat slide itu supaya bisa mudah dipahami, supaya bisa mudah tertransformasi kepada audiens. Kita menggunakan dua cara. Ada yang bentuknya tulisan, ada yang bentuknya gambar. Tidak mungkin kita generasi 21 ini ketika mau mentransformasi pengetahuan, itu hanya teks verbal semua, hanya tulisan saja. Kira-kira belenger enggak itu? Itulah sebabnya strategi yang jitu untuk mentransformasi pengetahuan diimbangi dengan gambar. Dan itu memudahkan kita memahami sesuatu dari apa yang disampaikan. Nah, cara seperti ini juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Cuma teks visualnya itu berupa kisah. Jadi kalau kita membaca kisah, itu selalu terbayang di benak kita. Nah, apa yang tadi dibaca oleh imam di dalam sholat kita itu, ini bagian dari bagaimana cara Allah mentransformasi pengetahuan kepada kita dengan menampilkan kisah. Nabi Musa alaihissalam menerima pewahyuan di Bukit Tursina. Bahkan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar salah satu saudaranya yang bernama Harun bisa menjadi pendampingnya. Dan itu kita bisa bayangkan tuh seperti apa drama itu terjadi. Dan itu kalau bahasa anak sekarang itu visualisasi namanya. Dan saya kira ini merupakan strategi Allah Subhanahu wa taala membimbing kita melalui dua model, dua cara itu. Sampai jangan terlalu tegang deh. Kayaknya tegang semua. Ini belum masuk materi, ini baru pengantar. Oke, sekarang saya mencoba untuk memberikan pengajaran transformasi pengetahuan melalui model yang kedua, yakni apa itu? Visual. Oke. Salah satu tokoh yang dibicarakan di dalam Al-Qur'anul Karim, misal kalau saya sebut satu surah, namanya surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Namanya saja surah Al-Anbiya, yang secara harfiah itu bermakna nabi-nabi itu. Jadi bukan sembarang nabi, bukan nabi yang tidak dikenal, tapi para nabi yang sangat terkenal. Dikenal oleh siapa? Dikenal oleh seluruh ummah, bukan oleh umat Islam. Waktu itu umat Islam tidak terlalu banyak tahu. Itulah sebabnya diberitahu melalui Al-Quranul Karim. Berarti nabi-nabi ini sudah dikenal, diketahui oleh ummah terdahulu. Yang dimaksud adalah ahlul kitab. Sudah paham itu semua. Makanya kalau kita membaca surah Al-Anbiya, maka nabi-nabi yang ditampilkan dalam surah Al-Anbiya itu pertama, contohnya adalah Nuh. Kedua, Ibrahim. Ketiga, Musa. Dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan nabi-nabi non ulul azmi dikisahkan semua, termasuk Zakaria dan lain sebagainya. Berarti tokoh-tokoh ini sangat dikenal dan sangat terkenal di kalangan ummah terdahulu. Makanya namanya adalah Al-Anbiya. Ini sama seperti kalau kita mempelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada namanya definite article dan indefinite article. Apa itu maksudnya? Ini kan semua bisa bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris Timur. Ada a book, ada the book. Kalau a book itu sebuah buku. Buku yang mana? Pokoknya sebuah buku. Tidak tahu, pokoknya buku. Namun kalau disebut the book, berarti buku itu,
buku ini spesial, sudah dikenal, sudah diketahui. Bukan buku yang lain, tapi hanya buku yang khas itu, bukan yang lain. Sama dalam bahasa Arab. Kalau ada orang berkata baitun, arti harfiahnya rumah. Rumah yang mana? Gak ro. Yang penting rumah. Tapi kalau disebut al-bait, arti harfiahnya rumah yang itu. Berarti sudah dikenal, sudah diketahui. Ini maksudnya, kenapa Al-Quran sangat begitu detail. Nama judul dari surah saja detail. Hanya ada penambahan al-ma'rifah. Oke? Nah, tadi saya baca ayat yang termaktub di dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini ayat yang tadi saya baca nampaknya sering kita ucapkan setiap hari, ya, dalam sholat kita. Saat membaca apa? Doa iftitah. Saat membaca doa iftitah, seringkali. Tetapi kita lupa siapa tokoh yang mengucapkan itu, yang diabadikan di dalam Al-Quran, dan kita mencontohnya setiap hari. Siapa tokoh yang dimaksud? Siapa tokoh yang bicara itu, yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim? Tokohnya adalah Ibrahim. Jadi hati-hati. Kita ini hati-hati seharusnya. Yang kita tiru setiap hari, berapa kali kita ucapkan itu, adalah ucapan yang dulu diucapkan oleh seorang tokoh yang bernama Ibrahim. Tapi kebanyakan kita tidak paham itu semua. Jangankan paham tokohnya yang mengucapkan itu siapa, maknanya saja kita nggak paham. Ayo serius, paham atau enggak? Ini pengakuan dosa kan? Sebelum kita menyudahi sholat kita, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita mengucapkan yang namanya sholawat Ibrahimiyah. Apa yang kita ucapkan? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ila akhirih. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, mengajar kita dengan cara yang sangat khas. Diawali dengan ucapan sang tokoh tanpa menyebutkan sang tokoh, dan mengakhirinya dengan menyebut nama sang tokoh itu. Jadi bukan sembarangan ini. Maka hati-hati kalau kita mengucapkan ini. Sudahkah kita merenungkan ayat ini? Tapi kebanyakan yang kita ributkan itu hanya soal remeh-temeh. Yang kita ributkan itu hanya soal casing. Apa maksudnya? Saya mau ambil contoh. Yang betul, membacanya itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ila akhirih. Atau ditambah dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati ila akhirih. Mana yang betul? Wajjahtu atau tanpa wajjahtu? Yang sahih itu wajjahtu atau Allahumma ba'id baini ila akhirih. Mana yang paling sahih? Kita semua ini kebanyakan asik dengan memperdebatkan mana yang lebih sahih di antara keduanya, atau memperdebatkan wajjahtu tanpa ini atau harus pakai ini. Sering kan? Perdebatan itu ila yaumil qiyamah tidak akan pernah selesai. Karena yang kita perdebatkan apa? Hadis. Hadis level-levelnya itu ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan. Bagi ulama satu mengatakan sahih, bagi yang lain mengatakan hasan. Masih berdebat. Makanya kalau kita hanya sibuk memperdebatkan soal masalah hadis, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang
mutawatir, mana yang kalau mutawatir pasti nggak ada perdebatan. Tapi sahih dan hasan ini terjadi perdebatan yang tidak akan pernah selesai sampai malaikat maut menjemput kita. Masihkah kita memperdebatkan itu terus-menerus? Padahal sudah banyak kitab yang sudah ditulis para ulama untuk menjelaskan hal ini. Dan hasilnya tetap sama, tidak akan menyatukan. Yang penting adalah saling toleransi dalam memahami itu. Apakah kita terlalu sibuk dengan itu semua sekarang? Maka jangan tanya itu kepada saya. Karena saya pasti tidak akan memberikan jawaban yang pas. Tinggal bagaimana kita menyikapinya secara dewasa, cara beragama ini. Tapi kalau ummah dikembalikan pada Al-Quranul Karim, maka semuanya tidak akan pernah berselisih lagi. Karena Al-Quran pasti qat'i. Dengan istilah qat'i itu ya pasti. Tapi kalau hadis itu dhanni. Dhanni itu masih dugaan. Jadi mana yang lebih kuat? Qat'i atau dhanni? Qat'i. Qat'i itu hanya Al-Quranul Karim. Misal, kalau misalnya ya, ada orang yang baca Al-Quran begini. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Misalnya mengucapkan begitu. Kira-kira ini betul atau salah? Kalau begini-begini berarti salah. Kira-kira. Ini saya tanya, ini pelajaran ya. Ngaji itu belajar dan pelajaran. Saya ulangi lagi. Kalau dibaca misalnya, Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifa ila akhirih. Kira-kira jawabannya benar bacaan itu atau salah? Salah. Kalau mengatakan salah berarti sampean kurang piknik. Nah, sekarang ini pelajaran kan? Makanya Al-Quranul Karim ini panduan kita. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat luar biasa. Mengedepankan untuk semua, bukan sebagian, bukan kepada seorang, tapi untuk semua. Sahabat-sahabat Nabi itu bukan dari satu suku, tapi banyak suku. Ajaran Islam itu bukan hanya untuk satu suku, bukan untuk satu bangsa, tapi untuk semua bangsa. Dari situlah rahasianya kenapa Al-Quran diturunkan apa yang dimaksud dengan istilah qiraah sab'ah, qiraah 7, bahkan qiraah 10. Dan semuanya dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau imam kita tadi membaca hal ataka hadithu Musa. Kalau misalnya imam tadi misalnya ini membacanya hal ataka hadithu Musa, kira-kira sampean mengatakan subhanallah gitu. Kalau sampean mengatakan subhanallah, sampean itu kurang piknik. Kenapa? Karena Al-Quran itu bisa dibaca hal ataka hadithu Musa, juga bisa dilafalkan hal ataka hadithu Musa. Dua-duanya boleh. Jadi jangan merasa paling benar sendiri. Jangan merasa ini yang paling benar, kamu salah. Menyalah-nyalahkan yang kita sendiri nggak tahu ilmunya. Kebanyakan manusia begitu enggak? Sampean kalau ngaji kepada saya begini. Kenapa? Saya tidak mau supaya jamaah itu berkacamata kuda. Kalau kacamata kuda, kira-kira kudanya gimana? Penunggangnya bagaimana? Karena ilmu itu membimbing kita untuk bijaksana. Bukan arogan. Merasa paling benar sendiri.
yang lain salah. Padahal dia sendiri sebetulnya yang salah. Al-Quranul Karim memberikan panduan. Jadi boleh dibaca inni wajjahtu wajhiya, boleh dibaca inni wajjahtu wajhi. Kalau dibaca inni wajjahtu wajhiya, itu Al-Quran Mushaf Utsmani biriwayah Hafs. Sementara kalau dibaca inni wajjahtu wajhi, itu Al-Quran Mushaf Utsmani biriwayah Ya'qub. Ini harus kita tahu dan jamaah harus tahu. Mengenai sampean mau srek yang mana, monggo dipilih. Yang penting bukan merasa paling benar. Quran saja yang sudah qat'i memberikan keragaman untuk memilih. Bukan hanya satu, tapi boleh yang lain. Asal ada patokannya. Sama seperti orang sholat kan, meletakkan tangan ketika Allahu Akbar di mana? Di mana? Ada yang di dada, ada yang di atas pusar, ada yang di bawah pusar, ada yang lepas tangan sama sekali. Tapi ada orang sholat Allahu Akbar di pinggang begini? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada patokannya. Yang penting ada patokannya. Patokan itu apa? Ada nas, ada dalil. Mengenai dalilnya itu diperselisihkan, jangan berselisih lagi. Yang penting di situ. Oke. Kita kalau memahami ayat ini, itu ucapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu unik. Kenapa unik? Bukan hanya yang diimani oleh kita, tapi juga diimani oleh ummah sebelum kita. Ahlul kitab mengimaninya. Dan semua yang dilakukan oleh Ibrahim, baik itu ucapan maupun tindakan, itu dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua angle. Ini bahasa metafor ya, jangan dipahami secara harfiah. Masa Allah itu memotret, bukan itu. Ini bahasa metafor. Bagaimana Allah itu menjelaskan melalui Al-Quranul Karim berkaitan dengan Ibrahim dari semua sisi. Ibaratnya dari A sampai Z. Ucapannya, tindakannya semua tercantum dalam Al-Quran. Mengenai tindakan Ibrahim, apa yang dialami oleh Ibrahim juga dicantumkan dalam surah Al-Anbiya itu. Mengenai apa? Peristiwa dahsyat yang barangkali para nabi terdahulu tidak mengalami itu kecuali Ibrahim. Apa yang Allah katakan? Lihat di dalam surah Al-Anbiya. Allah berkata apa? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami telah berfirman. Kami Allah telah berfirman. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Ini kisah peristiwa yang dialami oleh Ibrahim pada masanya ketika dia dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar di api Namrud. Pertanyaannya sekarang, itu legenda atau bukan? Itu legenda atau bukan? Bukan. Sampean mengatakan begitu, alasannya apa? Ya karena Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim mengatakan begitu. Ya kan? Kita mengatakan sami'na wa ata'na. Iya betul. Itu kalau bicara di masjid. Tapi kalau dibicarakan di kampus, nggak bisa begitu jawabannya. Jawabannya beda. Maksudnya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan apapun sebagai seorang mukmin, jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Tetapi ini pemahaman yang harus di-upgrade karena kita ini membicarakan Al-Qur'an bukan untuk kaum muslimin saja, tapi juga untuk non-muslim.
Ketika orang non-muslim menuntut bukti, kalau itu benar fakta, bukti validasinya apa? Kira-kira jawaban kita apa? Kalau benar itu adalah fakta real, maka bukti validasinya apa? Sampean kok bingung kayaknya. Tahu maksudnya bukti validasi? Ada teks pembanding, ada bukti yang lain yang membenarkan bahwa memang betul Ibrahim pernah mengalami itu. Jawabannya apa? Sederhana. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Ini beda dengan sambo. Sambo itu bukan satu orang itu saja. Sampean yang ada di sini bisa jadi seperti sambo-sambo yang lain. Jadi jangan melihat fokus itu pada kesalahan orang lain, tapi juga tujukan pada kita sendiri. Barangkali saya ini adalah sambo jilid kedua. Karena memang kebiasaan kita ini menghilangkan barang bukti, karena tujuannya ada udang di balik batu. Iya kan? Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita, Allah tidak pernah menghilangkan barang bukti. Nah, masalahnya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mau menghilangkan barang bukti, bukti apa yang bisa menguatkan bahwa memang yang dikatakan Al-Qur'an itu benar? Datanya dari mana? Nggak main-main datanya. Data pembandingnya itu nggak main-main. Data pembandingnya itu adalah data yang tertulis pada abad ketiga sebelum Masehi. Padahal Al-Quranul Karim itu diturunkan pada abad keberapa? Abad ke-7 Masehi. Nabi kita lahir tahun 571 Masehi. Menerima wahyu pertama usia 40 tahun. Berarti secara matematika 571 plus 40 sama dengan 611. Menerima wahyu pertama. Berarti itu masuk kategori abad ke-7. Beliau meninggal wafat tahun 632. Itu masuk kategori abad ke-7. Berarti Quran selesai tuntas 30 juz itu abad ke-7 Masehi. Masalahnya, bukti validasi yang tadi saya sebut itu abad keberapa? Abad keberapa? 3 sebelum Masehi. Secara matematika, itu jaraknya berapa abad? 10 abad sama dengan 1000 tahun. 10 abad ya. Apakah bukti validasi yang jaraknya 1000 tahun antara pewahyuan Al-Quran dengan abad ketiga Masehi, abad ketiga sebelum Masehi, dengan zaman kita abad 21, apakah bukti itu masih ada? Masih tersimpan. Jadi bukti itu nggak hilang, nggak dimakan rayap, tersimpan sampai sekarang di Museum Israel sampai sekarang. Berarti dari abad ke-7 sampai abad 21 kita ini, itu jaraknya berapa tahun? 1400 tahun. Berarti 1400 plus 1000 sama dengan 2400 tahun. Data pembanding itu masih ada. 2400 tahun bukan masa yang pendek. Data apa itu? Ini saya bawakan. Kebetulan sudah dicetak. Ya, sudah dicetak. Tapi aslinya masih tersimpan. Tapi di sini bukan dalam tulisan bahasa Arab, tapi mirip-mirip Arab. Makanya itu menjadi bukti pembanding. Di sini tulisannya kayak begini. Ya, kayak begini. Sampean kalau lihat saja pusing melihatnya. Pusing. Tapi kalau saya bacakan nanti bisa ngeh, karena apa? Ada kemiripan istilah-istilah yang dipakai. Misal kalau hurufnya ya, huruf waw itu di sini tertulis vav. Jadi vav sama dengan waw. Yod sama dengan ya. Mim
itu bahasa Arabnya sama dengan mim. Resh, bahasa Arabnya sama dengan ra. Alef, bahasa Arabnya sama dengan alif. Hei, bahasa Arabnya sama dengan ha. Khat, bahasa Arabnya sama dengan ha. Mirip kan? Nah, kalau dibaca juga mirip. Di sini dikatakan apa? Wayyomer elaf ani adanai asher hatseteikha me'or kasdim. Ngerti? Oh, nggak ngerti. Ini kalau diterjemahkan begini. Wayyomer, dan dia berfirman, dia berkata, elaf, kepadanya siapa? Abraham di sini, ya, bukan Ibrahim, Abraham. Ani adhanai, akulah Tuhan. Asher hotsiteha, yang telah mengeluarkan engkau, meur kasdim, dari api kasdim. Jadi Ibrahim keluar dari mana? Dikeluarkan oleh Allah dari api orang-orang kasdim. Kalau terjemahan Arabnya di sini kelihatan, tapi tulisannya pakai bahasa Ibrani. Wa qala lahu anallah alladzi akhrajtuka min atun al-kasdaniyin. Yang ngerti bahasa Arab mesti paham tuh. Wa qala lahu, dan dia telah berkata kepadanya, anallah, akulah Allah. Alif lamet lamet he, alif lam lam ha. Dibaca apa? Saya ulangi lagi. Alif lamet lamet he, Arabnya alif lam lam ha. Dibaca apa? Allah. Anallah alladzi akhrajtuka, akulah Allah yang telah mengeluarkan engkau min atun al-kasdaniyin, dari tungku api orang-orang Kasdim. Ini dokumen abad ketiga sebelum Masehi. Ini Quran abad ke-7 Masehi. Inilah yang saya maksud bahwa Quran itu bukan doktrin. Quran itu adalah fakta, bukan doktrin. Kalau doktrin itu ibaratnya kita ini membangun rumah di atas pasir. Kena angin sedikit saja langsung rumah itu roboh. Tapi kalau Al-Quran itu pelajaran berharga, fakta historis, ibaratnya membangun rumah di atas batu karang. Rumah itu ketika ada ditimpa angin besar, tetap dia kokoh, sekokoh karang itu sendiri. Sampean kalau beragama Islam ini, menjadi muslim, mau membangun batu karang, mau membangun rumah di batu karang atau membangun rumah di atas pasir? Kayaknya nggak mungkin. Karena kebiasaan kita itu hanya doktrin. Makanya kalau agama ini dipahami dengan cara seperti ini, iman kita itu semakin kuat, semakin kokoh, bukan semakin rapuh. Bukan menghindar bertemu dengan orang lain, justru kita itu menggebu-gebu untuk mensiarkan Islam itu kepada orang lain. Dan kita tidak pernah mundur, tapi terus maju. Makanya kalau orang itu membangun rumah di atas pasir, dia selalu itu kondisinya apa? Sudah, jangan bergaul dengan orang-orang itu. Kita harus menjaga iman kita, jangan bergaul dengan mereka. Karena apa? Ketakutan dia itu. Takut kalau apa yang dia bangun itu akan roboh. Karena gak kuat. Sering menemukan hal kayak begini? Iya. Kalau bagi saya, ngomong dengan siapapun saya tidak akan pernah takut. Siapapun akan saya hadapi. Kenapa? Apa yang saya pelajari ini bukan membangun rumah di atas pasir, tapi membangun rumah di atas batu karang. Dan itu yang diajarkan Nabi SAW. Makanya kalau bicara agama ini penting. Nah, yang terakhir, kita semakin
terdesak waktu. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari sosok yang bernama Ibrahim? Itu hanya dua. Apa itu? Kesimpulannya, Ibrahim itu berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada sesama. Berakhlak kepada Allah, orientasi hidupnya hanya untuk Tuhannya, bukan untuk yang lain-lain. Dan itulah sebabnya ketika dia dihukum mati, masuk ke dalam api Namrud, yang dia bayangkan sebelum masuk ke dalam api Namrud, yang dia bayangkan itu kematian atau kehidupan. Kematian. Tetapi karena dia itu punya prinsip berakhlak kepada Allah, maka dia mencintai sang pemilik nyawa dibanding nyawanya sendiri. Sekarang kita ini mencintai siapa? Mencintai diri kita sendiri? Atau mencintai Dia yang pencipta segala sesuatu? Mencintai nyawa kita atau mencintai sang pemilik nyawa kita? Semua pilihan itu tergantung kita. Ibrahim sejak awal komitmen untuk mencintai Dia yang memiliki segala cinta dibanding cintanya kepada dirinya sendiri. Ini penting, ini tauhid tingkat tinggi. Makanya kemarin kita berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan, itu tujuannya apa? Itu training. Namanya training, itu sudah cukup selesai sekian hari. Kelanjutannya apa? Follow up-nya. Follow up-nya apa? Tindakan selanjutnya apa? Harus ada penerapan yang betul-betul qualified. Melebihi dari training itu sendiri. Kalau di bulan Ramadan menjalankan sholat tahajud, luar biasa. Di bulan seperti ini tahajudnya hilang semua. Ini berarti training kita ini gagal. Kemarin kita berpuasa, mungkin kayak jam-jam seperti ini. Ada air, boleh enggak kita minum? Tidak boleh diminum. Apa alasannya tidak boleh diminum? Puasa. Iya, kenapa puasanya? Kalau diminum batal. Ya. Kebanyakan. Kenapa kok nggak mau minum air di jam-jam seperti ini? Alasannya nanti batal, Ustaz. Iya, ini jawaban. Iya. Tapi ini jawaban kelas TK. Kalau tidak mau minum hanya karena alasan takut batal, ini jawaban kelas TK, kelas dasar. Seharusnya sebagai seorang mukmin bukan begitu. Yang makomnya itu ingin dinaikkan oleh Allah, bukan itu jawabannya. Ini jawaban dasar, jawaban fikih. Tapi jawaban yang benar adalah, kenapa enggak mau minum? Karena Allah bersamaku. Karena aku mencintai Allah. Kalau aku mencintai Allah, aku tidak mau melanggar apa yang Allah telah tetapkan. Tunggu, bersabar sampai maghrib tiba. Kalau yang halal saja kita tidak mau sentuh hanya karena cinta kita kepada Allah, apalagi yang haram. Kalau yang halal saja kita bisa menunggu untuk tidak menyentuhnya, apalagi saat ini benda haram. Maka cinta itu bukan kepada siapa-siapa, kecuali hanya sang pemilik cinta itu sendiri. Itulah namanya investasi akhirat. Ibaratnya, supaya gampang dipahami, kalau sampean itu menanam jagung, pasti rumput itu tumbuh. Tapi kalau sampean niatnya itu menanam rumput, jagungnya gak akan tumbuh. Sama seperti sampean tuh parkir mobil, parkir sepeda motor. Niatnya apa? Niatnya parkir. Itu sama dengan menanam rumput. Tapi kalau sampean niatnya ibadah, sedekah kepada orang, itu sama dengan menanam jagung. Kalau sampean niatnya sedekah, dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Niatnya ibadah, berbagi kepada sesama. Kalau misalnya bayarannya mahal, nggak gerundel. Tapi kalau bayarannya mahal, gerundel. Karena apa? Niatnya parkir. Jadi
Kita sekarang mau pilih yang mana? Itu tergantung kita semua. Jadi orientasi hidupnya hanya untuk Allah. Ini tauhid tingkat tinggi. Yang kedua, berakhlak kepada sesama. Berakhlaknya kepada sesama itu luar biasa Ibrahim itu. Dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud. Mengenai apa? Mengenai tamu yang datang kepada Ibrahim. Tamu yang datang kepada Ibrahim itu sebetulnya siapa? Iya, karena kita dikasih tahu oleh Al-Quranul Karim. Tapi Ibrahim waktu itu dia nggak sadar kalau yang datang itu malaikat. Karena yang datang itu blegernya manusia seperti kita. Nah, ketika tamu itu yang datang, Ibrahim nggak tahu itu tamu asing yang tidak dikenal, tidak diketahui siapa namanya. Tujuannya apa? Nggak dikenal. Pokoknya manusia yang sama seperti dirinya, dia perlakukan seperti dia berkhidmat kepada dirinya. Apa itu? Langsung dia bergegas-gegas menyembelih ternak terbaik yang dia punya dan disuguhkan kepada tamunya. Itu persis seperti akhlak kita. Betul kan? Sampai nggak paham kayaknya. Persis seperti akhlak kita. Akhlak kita itu apa? Kalau kita ini memanusiakan manusia, yang kita lihat itu manusianya atau casingnya? Casingnya. Kalau tamunya terhormat, suguhannya apa? Kalau tamunya ecek-ecek, hidangannya apa? Bahkan ya kita nggak perlakukan seperti wajarnya. Karena kebanyakan kita ini melihat casing. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita dari tokoh yang bernama Ibrahim. Ibrahim nggak pernah lihat tuh dari casingnya. Dia lihat adalah manusia yang sama seperti dirinya. Makanya ketika Ibrahim kayak begitu, ganjarannya itu luar biasa. Yang mustahil bin mustahil itu terjadi. Buktinya apa? Ibrahim nggak punya anak. Sayyidah Sarah alaihissalam itu bukan hanya mandul di masa muda. Waktu tua sudah monopause. Coba bayangkan, sudah mandul, monopause. Tapi bisa nggak punya anak? Bisa. Kenapa? Karena akhlak Ibrahim. Akhlaknya Ibrahim. Jadi jangan melihat manusia itu karena casingnya. Mulai hari ini, kalau hari-hari kemarin kita masih melihat orang itu dari casingnya, hati-hati. Bisa jadi kita ini menjadi orang yang terburuk di antara manusia yang lain. Dan Allah mengajarkan kepada kita bahwa tugas malaikat itu tidak pensiun. Dan Ibrahim nggak tahu kalau itu malaikat, tapi ketika bersama-sama, duduk bersama-sama, saat itulah terjadi aura yang luar biasa. Ada pengakuan dari sang tamu, kami adalah utusan Tuhan kepadamu. Dari situlah dia terkejut dan tidak bisa bergerak. Karena memang ini bukan manusia memang. Auranya beda. Dan yang datang gak tanggung-tanggung tamunya ini. Yang awalnya gak dikenal. Ini adalah malaikat-malaikat utama. Siapakah mereka? Jibril, Mikail, Israfil. Itu kitab-kitab tafsir. Dan orang-orang Yahudi paham. Di situ dalam kitab ini disebutkan Slosa Enosim. Slosa itu 3. Enosim itu manusia. 3 orang manusia yang datang kepada Ibrahim. Siapakah mereka? Orang Yahudi pun tahu. Namanya adalah Gabriel, Mikhail, dan Rafael. Hadis maupun tafsir menyebutkan apa? Jibril, Mikail, dan Israfil. Nggak tanggung-tanggung. Bisa jadi ya, orang yang kita remehkan di hadapan kita, apa? Beda kelas sama saya. Saya top, kamu ecek-ecek. Kalau sudah begitu, kesombongan itu. Siapapun dia, mau ustadz, mau bukan ustadz, siapapun dia. Asal sudah keluar pernyataan, aku lebih baik daripada dia. Ini adalah masuk gerbongnya iblis laknatullah alaih. Siapapun dia. Maka jangan ada kesombongan, sekecil apapun. Dan disinilah
kita harus memperlakukan manusia secara adil. Tidak boleh pilih-pilih. Kalau ustadz terhormat, diletakkan depan. Kalau orangnya biasa, minggir, belakang. Hati-hati itu. Sampai pernah lakukan itu enggak? Ayo, pengakuan dosa. Jangan perlakuan itu. Yang datang awal, soft awal. Yang datang akhir, ya soft akhir. Siapapun dia. Nggak perlu lihat jabatan. Inilah cara kita beragama. Dan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang kita remehkan bisa jadi ya, bukan manusia. Bisa jadi itu malaikat yang Allah utus kepada kita untuk menguji iman kita. Tapi jangan berharap malaikat Jibril yang datang. Itu malaikat rahmah, malaikat yang lain yang tugasnya untuk membimbing manusia ini, untuk menguji iman kita. Jadi pesan saya hanya 2 untuk kajian pagi ini. Pertama, berakhlak kepada Allah. Kedua, berakhlak kepada sesama. Itulah inti dari ajaran Al-Quranul Karim. Semuanya hanya 2. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita sudah paham itu, hanya 1 permohonan saya, terapkan dalam hidup kita sampai ajal menjemput kita. Jadi jangan perlu lagi lah membuat pembeda di antara kita, baik dari sisi apapun. Mudah-mudahan manfaat untuk saudara-saudara sekalian. Ada yang mau tanya? Selalu menyebut 2 nama pada saat kita sholat, yaitu Muhammad dan Ibrahim. Motivasi apa yang kita dapatkan, dan atau pelajaran apa, atau hikmah apa yang kita dapatkan untuk menyebut 2 nama itu? Iya, bagus. Jadi intinya, kenapa kita diajarkan menyebut nama Ibrahim dalam sholat kita? Sebetulnya bukan hanya menyebut, tapi sekaligus praktek di mana jejak Ibrahim itu kita juga ikuti. Makanya dalam Al-Quran ada apa? Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhadu mim maqami Ibrahim musalla. Halo, mana yang betul? Wattakhidu atau wattakhadu? Bingung lagi kan? Dua-duanya betul. Jadi mau dibaca wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidu boleh dibaca wattakhadu mim maqami Ibrahim musalla. Yang satu qiraah Hafs, yang satu qiraah Warsh. Dua-duanya betul. Dengan cara begini, pikiran kita apa? Terbuka, ya, luas, bukan sempit. Nah, apa arti harfiahnya? Ambillah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat kalian. Kita yang umroh atau yang haji, sholat di belakang makam Ibrahim enggak? Iya, sholat di belakang makam Ibrahim. Kenapa kok sholat di belakang makam Ibrahim? Karena perintah Nabi. Ya, karena perintah Nabi ada hadisnya. Tapi apa tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya sederhana. Karena kita ini jangan berhenti hanya sholat di belakang jejak kakinya Ibrahim, tapi seharusnya mengikuti jejak kehidupan Ibrahim. Jadi ketika menyebut nama Ibrahim, seharusnya kita ini wajib memfotokopi kehidupan Ibrahim kepada kita masing-masing. Jadi menjadi Ibrahim di abad 21. Wajib itu. Coba bayangkan kalau kita ini punya pemahaman seperti Ibrahim alaihissalam, berakhlak kepada Allah, maka yang namanya kejahatan sekecil apapun itu tidak akan ada. Bayangkan, mau begini Allah bersamaku, mau begitu nggak mau Allah bersamaku. Aku takut Allah tidak suka kepadaku, maka aku tidak lakukan itu. Sangat mustahil kejahatan itu kita lakukan kalau kita sudah hidup seperti hidupnya Ibrahim. Tapi kalau orang itu hanya sibuk membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, selalu mengucapkan itu,
Bahkan umroh, haji, umroh sajalah. Umroh di bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir, itu bagus enggak? Kualitas enggak? Oh, sangat kualitas. Tapi uang berangkatnya dari korupsi. Bagus enggak ini? Tidak ada makna. Percuma. Mungkin bagi manusia punya nilai. Bagi Allah, nihil 100%. Agama jangan dibuat mainan. Jangan sibuk hanya melihat casing orang, tapi ruhnya hilang. Inilah agama. Jadi sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang 100% sempurna. Tetapi berbahagialah kita yang merasa berdosa, tetapi dia hanya ingin ingat kepada Allah dan memperbaiki hidupnya. Dia tidak merasa kesombongan dengan dosa yang dimilikinya, tetapi dia bertobat menuju Allah dan kembali kepadanya. Itu yang Allah maukan. Jadi intinya ya, apa? Kita jangan merasa paling baik, merasa bahwa kita berdosa di hadapan Allah, dan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah seindah mungkin. Jadi jangan lihat manusia lain, lihat kita sendiri. Nggak usah nuding orang, nuding diri kita sendiri. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Ibu-ibu nggak ada? Ya, satu saja ya. Oke. Kita dikisahkan dalam surat Al-Fil. Apakah kisah tentang surat Al-Fil juga ada di dalam kitab-kitab sebelumnya atau yang tadi disampaikan oleh Ustaz? Karena di dalam surat Al-Fil itu dijelaskan bahwa raja yang saat itu adalah Abraham. Apakah sama dengan Abraham yang tadi disebut dengan Ibrahim menurut kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan begini tuh yang saya rindu. Kenapa? Ibaratnya membangun rumah di atas pasir atau karang? Karang. Ini pertanyaan membangun rumah di atas karang. Di dalam Al-Quran memang ada surah Al-Fil. Arti harfiahnya gajah. Ya. Apakah itu kisah nyata atau fiksi? Kalau saya ditanya begitu, saya jawab itu kisah nyata. Bukan fiksi, bukan dongeng. Dari mana jawabannya? Jawabannya ada di luar Quran. Dan faktanya memang betul. Quran dikuatkan dengan data itu. Apa itu? Inskripsi. Inskripsi itu apa? Inskripsi itu tulisan di atas bebatuan yang memang bebatuan itu sezaman dengan yang Allah kisahkan. Dan tertulis namanya. Penyerbuan itu tertulis. Namanya disebut Abraha. Nah, apa Abraha? Abraha itu dari bahasa orang-orang orang-orang Amhari, orang-orang mana? Ethiopia. Gajah itu dari mana? Dari Ethiopia. Nyebrang kemana? Nyebrang ke Yaman. Dikirim dari Ethiopia karena itu pemerintahan Raja Aksum. Dan di situ kita kenal istilahnya Negusha. Negusha dalam bahasa Arabnya menjadi Najasyi. Tapi itu bukan nama orang, itu gelar Negusha. Bahasanya disebut Leshono Negusha. Bahasa orang-orang Najasyi. Jadi bahasa Amharik yang kita kenal sekarang di Ethiopia. Jadi tokohnya itu adalah Abraha. Dan itu sebetulnya nama Ibrahim atau Abraham, tetapi sulit mengucapkan karena ini versi bahasa Ethiopia. Jadi Abraha. Seharusnya itu Abraham, tapi orang sana susah melafalnya Abraham, susah. Jadi Abraha. Samalah seperti orang Cina, sulit mengucapkan huruf R jadi L. Ya kan? Orang Jepang sulit mengucapkan huruf L jadi jadi L bergeser menjadi R. Misal orang Jepang itu kalau disuruh menyebut pensil itu susah.
Pencil, susah, L. Bergeser ke R. Itu pun ditambah dengan vokal. Jadi pensiru. Bukan pencil, pensiru. Hotel, nggak bisa ngomong hotel. Hotiru. Ya kan? Betul ya? Saya pernah di Jepang itu tahun sebelum corona. Jadi itulah cara ekspresi berbahasa kelihatan di situ. Jadi memang betul itu Al-Qur'an bukan dongeng, itu fakta real dan dokumennya ada sampai sekarang masih terpelihara. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Barang bukti enggak dihilangkan. Jadi Al-Qur'an itu kisahnya tidak ada yang hanya disebut dongeng, semuanya adalah fakta. Hanya Quran mengkonfirmasi. Ya, mengkonfirmasi. Jadi sekarang tahu jawabannya. Kenapa kok ada gajah di Saudi, di Yaman? Karena dari Afrika. Nyebrang dari Afrika. Itu kayak selat kan sebetulnya. Selat. Diseberangkan dari situ. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Dulu saya pernah ditanya, bagaimana mungkin di Saudi Arabia ada gajah? Itu omong kosong itu Al-Quran tuh. Ternyata sekarang ditemukan inskripsi, baru mereka bungkam 1000 bahasa. Makanya cara Allah membungkam orang-orang yang meragukan Quran, Allah tampakkan barang-barang bukti itu. Tidak akan dihilangkan. Supaya apa? Mereka nggak bisa ngomong lagi. Mereka nggak bisa mendebat lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita. Dan insyaallah kita akan bertemu saat Idul Adha besok. Ya, saya mohon doa juga, Juni awal saya mau ke Malaysia selama 7 hari. Mudah-mudahan Allah menjaga keselamatan dalam perjalanan, insyaallah. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.